Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja mengundang reaksi masif terutama dari para pekerja dan buruh yang terdampak oleh beberapa pasal baru. Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas menyebut, undang-undang ini telah mengakomodir seluruh kepentingan termasuk para buruh. Undang-undang ini berpotensi memunculkan konflik antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja diperkirakan akan lebih dirugikan dibandingkan si pemberi kerja. Para petugas pengamanan gabungan TNI dan Polri pada akhirnya harus melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Salam mulanya kata dari kami tim Universitas Muslim Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan Salam Kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, peserta kompetisi debat Gebiar Melat LDRH, serta pemerhati hukum yang amat berbahagia. Perkenalkan, kami Delegasi Universitas Muslim Indonesia dengan saya Muhammad Arsil selaku pembicara pembuka yang akan sekaligus menyimpulkan perdebatan kali ini beserta rekan saya Nur Aziza Maharani yang bertindak sebagai standing position pro dan Andi Muhammad Ismail yang bertindak dengan standing position kontra. Dewan Juri yang terhormat, sebelum memasuki ranah argumentasi terlebih jauh, perkenankanlah kami mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Secara material, penolakan terhadap Perpu Cipta Kerja disebabkan karena adanya pasal yang bermasalah yang disinyalir akan mendiskriminasi masyarakat. Perpu Cipta Kerja telah menjadi polemik dan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, bahkan melahirkan protes besar-besaran hingga aksi mogok nasional. Sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja yang bersifat inkonstitusional bersyarat dapat mengurangi atau membatasi ruang gerak dan pemenuhan hak masyarakat. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya adanya Perpu Cipta Kerja yang memuat visi dan tujuan bisa memberikan atau menjadi faktor pendorong terhadap Indonesia agar lebih siap untuk menghadapi kondisi global, ekonomi, dan geopolitik. Penerbitan peraturan pengganti Undang-Undang Cipta Kerja merupakan langkah yang tepat dan bertujuan untuk mempercepat implementasi kebijakan ekonomi dan reformasi struktural di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Profesor Mahfud MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, peserta kompetisi debat Gebiar Milat LDRH UINAM, serta pemerhati hukum yang amat berbahagia. Sebelum memasuki ranah argumentasi kami sebagai pihak pro, kami akan membagi menjadi 3 landasan utama, yaitu landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan teoritis. Namun sebelumnya, yang perlu kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 2 November 2020 dengan nomor Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana di dalamnya berisi tentang penyederhanaan perizinan berusaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, dan kemudahan perlindungan UMKM. Alasan mengapa kemudian Perpu harus dikeluarkan, sebab menurut Joko Widodo, hal ini untuk mengantisipasi kondisi global, baik ekonomi maupun geopolitik, sehingga Perpu digunakan untuk memberikan kepastian hukum bagi para investor. Dalam pembentukan Perpu, terdapat asas meaningful participation yang dimana dalam pembentukan Perpu Cipta Kerja ini, nilai tersebut telah dicapai. Hal tersebut dapat dilihat dengan dilibatkannya beberapa tokoh maupun elemen masyarakat. Lalu mengapa kemudian hanya beberapa yang dilibatkan? Sebab kondisi yang tidak memungkinkan untuk dihadirkan dan dilibatkan seluruh lapisan masyarakat. Kami percaya bahwa hal ini lebih baik karena adanya keterlibatan masyarakat walaupun hanya beberapa daripada tidak ada sama sekali. Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa alasan mengapa Undang-Undang Cipta Kerja disahkan oleh pemerintah. Yang pertama, meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja akan mempercepat proses investasi dan mengurangi birokrasi yang membebani para investor. Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu yang kedua, meningkatkan kualitas tenaga kerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga menyediakan pelatihan dan pendidikan bagi tenaga kerja, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan keterampilan dalam bekerja. Hal ini akan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global.
Lalu yang ketiga, memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memberikan fleksibilitas dalam hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan. Lalu yang keempat, meningkatkan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur tentang perlindungan hak-hak pekerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Hal ini termasuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang bekerja dalam kondisi yang tidak aman dan tidak sehat, serta memberikan hak cuti yang lebih baik dan upah yang lebih layak. Memasuki 3 landasan utama pada mosi perdebatan kali ini, ada pada sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan mengurangi pengangguran, sehingga masyarakat dapat hidup dengan sejahtera dan beradab. Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang diambil. Beranjak kepada landasan yuridis, Undang-Undang Cipta Kerja ini disahkan berdasarkan Pasal 20A Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Sehingga jika telah tercapainya 4 poin tersebut, maka tercapai pula tujuan Undang-Undang Pasal 20A Ayat 2 Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Satya Wayuda, pakar hukum ketenagakerjaan, menyatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan upaya reformasi yang baik untuk mengatasi permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Undang-Undang Cipta Kerja mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat pembangunan infrastruktur serta memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha. Mekanisme dan solusi yang kami tawarkan dari pihak pro. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat terkaitannya tentang Cipta Kerja dan memaksimalkan pengimplementasian Undang-Undang Cipta Kerja. Sekian dan terima kasih, kami bangga berada di pihak pro. Hans Kelsen dalam kutipannya mengatakan apa yang ada dan apa yang seharusnya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat, peserta lomba debat Gebiar Milad LRH, serta pemerhati hukum yang kami banggakan. Menapak kilas lahirnya Perpu Cipta Kerja berangkat dari lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dibuat dengan metode omnibus. Undang-undang ini diuji dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan cacat hukum dan keberlakuan normanya inkonstitusional bersyarat. Kecacatan Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi diberi waktu selama 2 tahun untuk melakukan perbaikan, sehingga diharapkan Undang-Undang Cipta Kerja yang awalnya cacat dapat berjalan dengan normal dan sehat. Status quo pasca putusan Mahkamah Konstitusi, tindakan alih-alih memperbaiki yang dilakukan oleh pemerintah ternyata melalui pintu peraturan pengganti peraturan pemerintah atau Perpu. Menjadi diskursus besar mengapa Undang-Undang Cipta Kerja ini menempuh jalur Perpu dengan dalih kegentingan ihwal yang memaksa atas kekuasaan hukum. Dewan juri yang terhormat, ada 3 poin argumen alasan kami mengapa Perpu Cipta Kerja ini tidak layak dijadikan undang-undang. Pertama, pembentukan peraturan Perpu Cipta Kerja tidak sesuai dengan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang P3 pada pasal 1 angka 1 menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan terdapat 5 tahapan yang harus dilalui, yakni perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Namun, dalam pembentukan Perpu Cipta Kerja belum mengakomodir sebagaimana pembentukan peraturan perundangan pada umumnya. Lalu yang kedua, asas terbuka untuk umum atau meaningful participation tidak terpenuhi dalam Perpu Cipta Kerja. Merujuk pada pasal 96 Undang-Undang P3, masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan maupun tertulis yang dilakukan melalui rapat dengar pendapat umum. Selain itu, terdapat beberapa syarat yang harusnya dipenuhi dalam dikatakan asas terbuka untuk umum, yaitu hak untuk didengarkan pendapatnya, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Melihat prasyarat ini dan ruang untuk memenuhinya sama sekali tidak tercapai Dewan Juri terhormat. Lalu yang ketiga, beberapa pasal yang bermasalah dalam Perpu Cipta Kerja yang mengesampingkan unsur kesejahteraan bagi para tenaga kerja hingga lingkungan. Contohnya dalam pengaturan mengenai perhitungan upah minimum. Dalam pada pasal 88D ayat 2 Cipta Kerja adanya diksi kata tertentu yang menimbulkan banyak pertanyaan akibat
kurang jelasnya penggunaan kata yang dapat bermuara pada kesalahan penafsiran dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya, dalam isu lingkungan terkait terhadap pasal 36 Perpu Cipta Kerja yang mengubah pasal 19 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1999 tentang kehutanan. Adanya perubahan kata yang dulunya didasari, namun pada Perpu Cipta Kerja kata tersebut diubah menjadi mempertimbangkan. Yang kemudian hal inilah sebagai mereduksi hak partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kelestarian hutan hingga memberikan suatu kekhawatiran akan terjadinya dampak buruk bagi kelayakan lingkungan yang baik dan sehat untuk kedepannya. Dewan Juri yang terhormat, dari beberapa poin argumen alasan kami menyimpulkan bahwa Perpu Cipta Kerja sangatlah berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri dalam hal hak asasi manusia, lingkungan kemanusiaan hingga syarat konstitutif. Apabila ini dijadikan sebagai produk undang-undang, maka efeknya akan berakibat untuk jangka panjang masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, kami dari selaku tim kontra ingin menawarkan mekanisme solusi, yaitu yang pertama, legislative review. DPR mengkaji kembali Perpu Cipta Kerja ini dan mengeluarkan rancangan undang-undang tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan yang kedua, mekanisme kumulatif terbuka. Merujuk dalam pasal 23 Undang-Undang P3, daftar kumulatif terbuka ini dapat dijadikan oleh pemerintah, DPR maupun DPD berdasarkan kebutuhannya, sehingga metode ini dapat mengakomodir perubahan Undang-Undang P3 terkait dengan metode omnibus dan memenuhi asas meaningful participation. Dewan Juri yang terhormat, dengan mekanisme solusi yang telah kami tawarkan sudah menjawab tantangan serta permasalahan mengenai ketidaksetujuan kami tentang Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Sekian dan terima kasih, kami bangga di tim kontra. Dewan Juri yang terhormat, peserta kompetisi debat gebiar minat LDRH, serta pemerhati hukum yang amat berbahagia. Tibalah kita di akhir perdebatan. Berdasarkan argumentasi yang telah dibangun secara kokoh oleh pihak pro, setidaknya terdapat 4 argumentasi utama yang menjadi landasan mengapa pihak pro setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, bahwa dengan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, diyakini dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Cipta Kerja memperlancar investasi dan mengurangi birokrasi yang dibebankan kepada investor yang secara tidak langsung dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Poin kedua mengatakan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang diyakini dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja sebab Undang-Undang Cipta Kerja menyediakan pelatihan dan pendidikan yang dimana dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja itu sendiri. Poin ketiga mengatakan bahwa pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang diyakini dapat meningkatkan fleksibilitas hubungan kerja baik antara perusahaan dengan karyawan, begitu pula sebaliknya. Dan poin terakhir bahwa dengan pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja. Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur hak dan kesejahteraan pekerja dan perlindungan. Adapun solusi yang kemudian ditawarkan oleh pihak pro, yakni dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait Undang-Undang Cipta Kerja dalam memaksimalkan pengimplementasiannya. Dewan Juri yang terhormat, beranjak pada argumentasi yang telah dibangun secara kokoh oleh pihak kontra, setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang menjadi landasan mengapa pihak kontra tidak setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, bahwa pembentukan Perpu Cipta Kerja, prosedur yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam Perpu Cipta Kerja juga terdapat beberapa syarat seperti asas terbuka umum atau meaningful participation yang tidak terpenuhi sama sekali. Selain itu, yang menjadi poin penting argumentasi dari pihak kontra, yakni ada beberapa pasal yang mengesampingkan unsur kesejahteraan bagi para tenaga kerja hingga unsur lingkungan. Adapun mekanisme yang kemudian atau mekanisme solusi yang kemudian ditawarkan oleh pihak kontra, yakni mekanisme kumulatif terbuka yang termaktub dalam pasal 23 Undang-Undang P3 yang kemudian harus diterapkan pada Perpu Cipta Kerja. Hal tersebutlah yang menjadi landasan bagi masing-masing pihak, baik pro maupun kontra, dalam mempertahankan argumentasinya. Sekian dan terima kasih. Salam Justisia.